Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pidato pencapaian kinerja 5 tahun tatanan Bali era baru dalam sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Bali pada peringatan Hari Jadi ke-65 Provinsi Bali di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali Senin 14 Agustus 2023. Salah satu pencapaian yang dipaparkan terkait 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Gubernur Koster menegaskan bahwa sesuai janji politik yang disampaikan pada saat kampanye bahwa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Wagub Bali Cok Oke Arta dan Sukawati Cok Aceh, pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satketiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Dilaksanakan secara konsisten, teguh pendirian, dan komitmen kuat. Visi ini untuk menjaga alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara niskala-skala. Dalam masa 5 tahun kepemimpinannya telah dicapai hasil pembangunan Bali yang sangat penting dan signifikan, ditandai dengan 44 tonggak peradaban sebagai penanda Bali era baru, yaitu memuliakan desa adat, hari penggunaan busana adat Bali, perekonomian adat Bali, si pandu beradat, pelindungan pura, pratime, dan simbol keagamaan, tata titik kehidupan berbasis kearifan lokal Satkerti. Memuliakan bahasa, aksara, dan sastra Bali, menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali, menciptakan keyboard aksara Bali, memuliakan keluhuran warisan budaya Bali, penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembaharuan Pesta Kesenian Bali, Festival Seni Bali Jani, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, Bali Pulau Organik, pelestarian tanaman endemik Bali, Gumitir Bali Sudamala, Bali Mandiri Energi dengan energi bersih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, ekonomi Kerti Bali, keseimbangan pembangunan antara wilayah Bali, pariwisata budaya berkualitas dan bermartabat, bangga produk lokal Bali, harkat arak Bali, cita rasa garam Bali, pesona ndek Bali, SDM Bali unggul, Bulan Bung Karno, pelindungan karya intelektual Bali, sistem perlindungan pekerja migran Indonesia Krama Bali, pelayanan kesehatan tradisional Bali, Bali Pulau Digital, Bali Digital Festival, pelindungan kawasan Suci Besakih, kawasan pusat kebudayaan Bali, shortcut Singaraja Mengwitani, tol Jagat Kerti Bali, pelabuhan Segitiga Sanur Sampalan Bias Munjul, Bali Maritim Tourism Hub, Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang, Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali, dan Bali Good Governance. Gubernur Koster mengungkapkan Bali era baru ditandai dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan Provinsi Bali yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dari korupsi yang dilakukan reformasi birokrasi. Terdiri atas membangun sistem pelayanan administrasi dan kinerja kepegawaian berbasis elektronik bagi ASN, mengisi jabatan organisasi perangkat daerah secara transparan berbasis kompetensi dengan sistem merit, merampingkan organisasi perangkat daerah OPD dari 49 menjadi 38. Selain itu juga membentuk perangkat daerah baru yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat PMD serta Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA. Menuntaskan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional agar birokrasi menjadi semakin profesional, efektif, efisien, dan fleksibel, serta memantapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, diantaranya memantapkan program koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota Sebali atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi, menerapkan sistem laporan pengaduan masyarakat online yang terintegrasi dengan sistem pelayanan pengaduan pelayanan publik nasional yang disebut SP4N Lapor, menerapkan sistem e-office dan tanda tangan elektronik untuk pelayanan administrasi seluruh perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali, dan meningkatkan disiplin pegawai melalui absensi wajah yang dapat diakses melalui smartphone baik berbasis Android maupun iOS. Humas Pemprov Bali melaporkan.